Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas demonstrasi kontekstual modul 23, coaching untuk supervisi akademik. Demonstrasi kontekstual ini kami lakukan secara berkelompok dan beranggotakan seluruh CGP Angkatan 5 SMA 5 Bantaeng yang terdiri dari saya sendiri Farida Ahriani, yang kedua Pak Nur Ahmad Rafiuddin Patta, yang ketiga Pak Herman, dan yang terakhir Ibu Kamaria. Sebelum melakukan demonstrasi kontekstual praktek coaching, ada baiknya kita harus memahami paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coaching. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang terakhir, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sedangkan prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk alur percakapan pada coaching menggunakan alur percakapan Tirta. Tirta sendiri merupakan akronim dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA, tanggung jawab. Alur pengerjaan tugas demonstrasi kontekstual ada 6. Yang pertama, sebelum melakukan percakapan coaching, pengamat mengadakan percakapan dengan coach. Yang kedua, coach dan coachee melakukan percakapan coaching. Yang ketiga, pengamat memberikan umpan balik. Yang keempat, setelah satu putaran praktik, maka CGP berganti peran dan melakukan rangkaian percakapan coaching putaran 2 sampai putaran 3. Yang kelima, rangkaian percakapan coaching ini direkam. Dan yang terakhir, rangkaian percakapan akan dinilai oleh fasilitator berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditampilkan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Nah, sebelum kami memulai kegiatan coaching ini, saya akan memperkenalkan dulu. Saya Nur Ahmad Rafiuddin Patta, SPD NPD sebagai pengamat 1, kemudian Farida Ahriani SPD NPD sebagai pengamat 2, Herman SPD NPD sebagai coach, dan Kamaria SPD NPD sebagai coachnya. Nah, untuk efisiensi waktu, maka kami akan memulai kegiatan coaching ini dengan diawali kegiatan pra-observasi. Dan untuk itu kami mempersilakan kepada Ibu Farida Ahriani SPD NPD sebagai pengamat 2 untuk memulai kegiatan tersebut. Silakan Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Herman? Alhamdulillah, baik-baik. Saya juga jadi baik-baik begitu melihat Pak Herman. Sudah siap melaksanakan coaching besok Pak? Insya Allah siap. Jadi kira-kira saat coaching apa indikator keberhasilan Pak kalau coachingnya sudah berhasil? Pastinya salah indikator untuk tercapaian coaching ini adalah ketika terpenuhi semua alur tirtanya, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Jadi harus terpenuhi semuanya. Terus kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari coaching? Saya mungkin lebih ke pendengar yang baik, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya ini. Terus selain kompetensi yang tadi, kira-kira apalagi kompetensi spesifik yang ingin Bapak perdalam? Saya akan lebih spesifik nanti di identifikasi dan perencanaan. Begitupun tanggung jawabnya. Karena satu kesatuan ya. Iya, satu kesatuan. Harusnya ini semua tirtanya harus sih menjadi tujuan kita bersama. Karena nanti dikatakan sempurna proses coaching itu ketika alur tirtanya ini terpenuhi semua. Jadi kira-kira apa indikator keberhasilan Pak setelah mengembangkan keterampilan yang tadi?
indikator keberhasilannya tentunya mungkin coach saya merasa bahwa dia sudah bisa mendapatkan solusi yang tepat atas masalah yang dia hadapi. Oke, terima kasih. Saya rasa itu saja Pak kegiatan observasinya. Alhamdulillah coachingnya sudah benar-benar siap. Coach dan coachingnya sudah benar-benar mantap. Insya Allah. Ya, baik. Untuk selanjutnya kami akan lanjut ke kegiatan observasi. Dan untuk itu kami mempersilakan kepada Pak Herman SPD sebagai coach untuk memulai kegiatan coachingnya dengan Ibu Kamaria SPD sebagai coachingnya, dan kepada Pak Herman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, apa saya tidak mengganggu waktunya Bapak kali ini? Alhamdulillah tidak Ibu. Apa yang ada yang saya bisa bantu? Begini Pak, sebenarnya kedatangan saya di sini adalah mau berbagi cerita tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini di sekolah Pak. Iya. Dari pertemuan kita ini apa kira-kira yang Ibu mau capai? Tujuan kami berbagi dengan Bapak, saya ingin siswa saya ini dari masalah yang saya hadapi ada solusi yang bisa terpecahkan dengan bantuan dari Bapak. Masalah yang Ibu hadapi bisa diceritakan atau berbagi cerita? Begini Pak, akhir-akhir ini saya mengamati kondisi di sekolah terkait dengan tugas tambahan yang diberikan adalah masih terdapat beberapa siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Di antaranya masih ada beberapa siswa yang datang terlambat ke sekolah, berkeliaran di jam pembelajaran, dan bahkan ada yang keluar jajan di luar lingkungan sekolah. Oh, begitu ya. Ada lagi yang bisa Ibu ceritakan selain tadi? Kalau saya amati, ada lagi satu yang mengganjal di pikiran saya, yaitu masih ada terdapat beberapa siswa yang tidak menggunakan seragam sekolah atau tidak mengganti seragam baju olahraga ketika sudah di jam pelaksanaan jam olahraga. Kira-kira Ibu tahu tidak kenapa mereka seperti itu? Kalau menurut pengamatan Ibu, anak ini seperti ini karena memang anak ini belum ada kesadaran di dalam dirinya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah diterapkan di sekolah ini, Pak. Berarti belum ada kebiasaan-kebiasaan yang masih kurang keyakinannya mungkin ya? Iya, seperti itu. Kira-kira rencana ke depannya itu seperti apa untuk sudah ada terpikirkan atau bagaimana? Iya Pak, ini rencana yang akan saya lakukan ini untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa ini adalah mencoba berbicara dengan tim kesiswaan yang ada di sekolah, berkolaborasi dengan mereka menentukan pendekatan yang bisa digunakan adalah mengatasi permasalahan ini. Bagus sekali tuh, sangat bagus sekali karena untuk menyelesaikan semua permasalahan tentunya kita harus berkolaborasi dengan mereka. Bisa kita jalan seperti itu. Jadi saya pikir rencana Ibu itu tadi sudah sangat bagus sekali. Ada lagi selain itu? Ya, dari rencana kolaborasi itu saya akan menunjukkan bagaimana pendekatan yang dilakukan di dalam mencari solusi permasalahan ini. Pertama-tama saya akan mengajak tim kesiswaan untuk membuat kesepakatan sekolah sebagai pedoman dalam rangka restitusi anak yang bermasalah. Kemudian yang kedua, mencoba dari hasil rencana yang saya lakukan itu kami akan sosialisasikan kepada kepala sekolah dan juga rekan sejawat, sehingga langkah yang kami tempuh ini ada dua Pak, itu melakukan pendekatan disiplin dengan pendekatan dekan. Jadi
komitmen ini untuk menerapkan ini kira-kira? Komitmen saya untuk melaksanakan aksi nyata saya ini yang pertama sekali itu Pak, intinya saya akan berperan aktif dalam implementasi pembiasaan positif yang saya akan lakukan melalui pendekatan disiplin. Misalnya saja saya akan menjadi teladan bagi anak-anak untuk di pembiasaan S7 di pagi hari. Kemudian saya juga akan menjadi teladan dalam pembinaan penguatan karakter setelah salat zuhur berjamaah, berperan aktif dalam kegiatan Jumat bersih dan Jumat beramal. Masya Allah, luar biasa sekali Bu rencananya, atau memang sebagai guru harus menjadi teladan ya kepada anak-anaknya. Kira-kira dalam hal ini yang Ibu libatkan kira-kira siapa? Ya, tentunya kami sebagai pribadi Pak tidak bisa jalan sendiri. Saya membutuhkan dukungan penuh dari pengawas sekolah, dari kepala sekolah, dengan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah untuk mengimplementasikan pembiasaan-pembiasaan positif yang sudah tumbuh di sekolah ini. Alhamdulillah. Kira-kira kapan ini dilaksanakan? Misalnya? Iya, rencananya saya akan melaksanakan kolaborasi dengan tim kesiswaan itu di pekan ini, kemudian akan disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi di pekan depan kita sudah bisa mensosialisasikannya kepada rekan-rekan sejawat pada saat kita briefing, dan juga disampaikan kepada siswa sebagai sosialisasi pada saat pembinaan karakter setelah salat zuhur, atau bisa juga di forum pembina bersama. Alhamdulillah, sangat tepat sekali gitu, bagus sekali rencana. Kemudian alurnya saya kira sudah sangat tepat, tinggal diterapkan ini. Jadi semoga dari apa yang Ibu kemukakan tadi itu dapat berjalan dengan lancar, sehingga semua masalah-masalah yang Ibu hadapi selama ini dapat teratasi dengan baik, siswanya sudah mentaati tata tertib dan lain-lain sebagainya. Saya kira sudah bagus sekali, itu tinggal diterapkan ini tentang apa yang Ibu rencanakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya sudah sedikit merasa sangat lega setelah berbincang-bincang dengan Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi. Semoga saya sebagai pribadi, sebagai guru bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Amin. Terima kasih Pak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Herman dan Ibu Maria. Selanjutnya ke kegiatan pasca observasi. Nah, untuk ini saya persilakan ke Ibu Farida untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Silakan Ibu. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang kedua kalinya untuk melakukan pasca observasi. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching? Alhamdulillah lega ya Mama ya. Alhamdulillah. Saya juga sudah menerapkan dia, sudah membantu menemukan solusi dari ini. Terus bagaimana dengan Bu kawannya sudah? Alhamdulillah saya merasa berterima kasih kepada Pak Herman karena sudah senantiasa menggali potensi-potensi yang ada, sehingga saya insya Allah bisa terapkan di dalam aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan siswa saya. Menurut Pak, dari hasil coaching Pak tadi, masih ada tidak kompetensi dari coaching Pak yang harus dikembangkan? Saya rasa sudah bagus sekali ya tadi ini. Alur tirtanya juga sudah bagus, semua sudah kompetensi buat kesudilannya sudah terpenuhi semua. Dan alhamdulillah apa yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan data yang saya catat di sini. Dari hasil coaching tadi, alhamdulillah dengan benar alur tirtanya sudah muncul, seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana yang tindak lanjut, dan komitmen atau tanggung jawabnya. Kemudian di sini saya melihat Bapak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, yang berbobot, dengan memberi coaching pertanyaan yang terbuka sehingga dia bisa menemukan sendiri solusinya. Itu saja pengamatan saya rasa.
Baik. Terima kasih dulu Pak atas kegiatan kursnya, dan saya kira ini adalah akhir dari kegiatan kursi kita, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir bersama dalam mempraktikkan penyelesaian tugas kita di guru penggerak pada modul 23 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, pada hari ini saya berperan sebagai pengamat 1. Kemudian di samping kanan saya berperan sebagai pengamat 2 Bapak Ahmad Rafi bin Fattah. Kemudian ada Ibu Farida Afriani SPD MPD yang akan berperan sebagai coachnya, dan Pak Herman sendiri akan berperan sebagai coachnya. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan berikan kesempatan kepada rekan pengamat untuk melakukan kegiatan supervisi atau observasi kepada Bapak Nur Ahmad Rafi bin Fattah. Saya Terima kasih Bu Kamarian. Baiklah, untuk sekarang kita akan memulai praobservasi. Bagaimana Bu Kamarian? Siap ya? Oke. Baik, untuk praobservasi ini indikator keberhasilan tak di coaching untuk kali ini apa? Menurut pendapat saya, kegiatan coaching saya berhasil jika coach saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya melalui alur Baik. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan Bu? semoga nanti saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, bisa mendengarkan dengan baik, dan memiliki kesadaran penuh selalu melakukan coaching. Apakah itu sudah menjurus ke kompetensi spesifik yang ingin kita kembangkan, atau ada lagi mungkin kompetensi lain? Untuk sementara saya rasa cukup diri saya ini. Oh iya. Terus indikator keberhasilan setelah mengembangkan kompetensi tersebut? Mudah-mudahan kedepannya baik saya sebagai bos maupun guru saya bisa menunjukkan keterampilannya seperti yang saya tadi, bisa mengikuti alur kita, bisa memiliki kesehatan penuh, dan bisa berikan pertanyaan yang berbobot dan menentukan solusi yang baik berdasarkan ilmu sendiri atau positif. Oke, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya segera kita sudah bisa lanjut ke observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak, duduk. Apa saya dengan ini Bu? Tidak sih. Iya. Kenapa? Apa tujuan tadi saya mau curhat, mau bawa kue? Jadi begini Bu, ada sedikit yang saya mau ceritakan kepada Ibu terkait permasalahan anak-anak yang saya hadapi ketika saya mengajar di kelas, khususnya di pengetahuan prasyarat budaya. Ya, di tujuan kecil ini membahas tentang permasalahan daerah, tentang persepsi. Ada lagi misalnya Pak Irwan? Nah itulah masalah utamanya itu, mereka rendah di pengetahuan prasyarat, khususnya di operasi-operasi perhitungan dasar ya. Kalau berdasarkan hasil pengamatan selama ini, kira-kira apa penyebabnya? Menurut pengamatan saya untuk sementara ini mungkin karena yang kelas 10 ini lama berada di masa pandemi waktu SMP-nya ya. Oh, angkatan Iya, corona kan? angkatan corona ya. Iya. Sehingga mereka sedikit waktu belajar mungkin bersama dengan gurunya, itu yang mereka sehingga rendahnya pengetahuan dasar mereka. Jadi menurut saya itu masalahnya.
kurang lebih 5 dari prasyarat karena mereka tidak terlalu banyak tetap muka dengan gurunya. Jadi apa rencana Pak selesai kami masa Pak? Rencana saya, insya Allah saya akan mengadakan bimbingan-bimbingan khusus kepada siswa yang bersangkutan ini yang memiliki kemampuan prasyarat operasi perhitungan yang rendah. Terus mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan guru matematikanya. Bimbingan khusus Iya, itu. bimbingan khusus kepada mereka. Sejauh ini dilaksanakan atau baru mungkin? Baru mau rencana. Baru Iya, rencana. baru rencana. Kira-kira apa nanti yang didapat keberhasilan kami? Indikator keberhasilannya tentunya mungkin setelah saya memberikan perlakuan atau bimbingan khusus, semoga siswa itu sudah dapat mengoperasikan operasional dasar, misalnya saja tambah kurang bagi itu paling minimal itulah yang mereka harus pahami. Karena akan sulit sekali saya menerapkan sebuah persamaan atau rumus dalam fisika itu kalau misalnya pengetahuan dasar mereka sangat kurang, terutama dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ini masih sangat kurang sekali bagi anak-anak kami yang masih kelas 10 ini. Seandainya tidak berdoa deh yang gitu iya betul. Tapi ada rencana cadangan tak kira-kira seandainya ini rencana kayak misalnya ini rencana ada kebuntuan atau ada masalah, nggak ada rencana cadangan yang lain? Rencana cadangan yang lain itu tadi yang saya bilang, tentunya saya mungkin akan berkolaborasi dengan guru matematika. Saya akan menanyakan apakah masalah saya sama dengan yang dihadapi guru matematikanya, tapi tentunya sama ya. Tentunya sama karena antara fisika dan matematika itu iya, saudara kembar di kayaknya. Jadi apa yang kita terapkan di fisika itu adalah merupakan aplikasi dari matematika, khususnya di penerapan persamaan atau rumus yang ada di fisika itu sendiri. Jadi pasti saya rasa sama ya, sama dengan apa yang salah dengan di guru matematika. Misalnya kami akan berkolaborasi bersama dengan guru matematikanya. Selain berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau yang serumpun, dukungannya siapa lagi yang dibutuhkan? Tentunya mungkin dukungan di sini dukungan dari siswa itu sendiri. Tentunya mereka akan mulai dari diri, meskipun kami mungkin membimbing tapi mereka motivasinya kurang, ya pastilah tidak tercapai juga. Jadi mungkin dukungan lain di sini mungkin akan saya akan berkolaborasi juga dengan orang tua siswa, mungkin juga bagaimana bisa diawasi anaknya di rumah, kemudian bagaimana dengan guru dekannya mungkin juga bagaimana dengan bimbingannya di sana terkait motivasi belajarnya apa dan sebagainya. Kira-kira kebutuhan apa yang dimiliki peserta didik ini, khususnya yang kurang tadi di perhitungan itu. Jadi ini bisa dibilang komitmen Pak Didik untuk meningkatkan kemampuan prasyaratnya. Insya Allah mau kita rencana berkolaborasi dengan guru serumpun, guru BK dan siswa. Kapan rencananya ini dilaksanakan? Sama secepatnya Bu, karena sudah materi pembelajaran sudah berjalan. Kalau bisa mungkin besok atau lusa saya sudah jalankan. Sebenarnya saya sudah lama rencanakan ini tapi belum ada waktu yang tepat. Saya yang dapat dilaksanakan Pak. Jadi Bu baru saja. Jadi bagaimana Pak Sampai dengan ini? Alhamdulillah sangat lega karena sedikit terbuka pikiran kira-kira solusi apa yang saya akan tempuh untuk mengatasi masalah ini. Alhamdulillah. Jadi tidak sia-sia dan ini tercapai di Jakarta. Alhamdulillah. Saya juga banyak mendapatkan inspirasi dari Bapak. Ternyata Bapak orang itu sangat memikirkan tujuannya. Iya. Sampai ditinggalkan. Karena tujuan kami sebagai guru kan segala-galanya berpusat kepada siswa. Masih kehadiran banget. Semoga komitmen tak terwujud dan impian tak tercapai bisa sampai sana. Terima kasih banyak Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya. Ya, saya kembali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi coaching dari kami, membantu sebagai coach saya dan coaching yang akan saya kembalikan ke Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu atas studi yang dilakukan hari ini. Untuk refleksi kita di pasca
percakapan atau di pasca observasi ini saya persilahkan kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Kamarian atas kesempatannya kembali untuk memberikan saya kesempatan di pasca observasi ini. Baiklah Ibu Farida dan Pak Herman, bagaimana perasaan dokter setelah melaksanakan closing? Alhamdulillah terinspirasi ternyata masih banyak guru yang begitu peduli ke siswa. Sampai-sampai terbawa pikir. Baiklah Ibu, dari hasil pengamatan saya, alhamdulillah ini di catatan saya, Ibu sudah menunjukkan prinsip coaching, berperan sebagai mitra bagi coachingnya, kemudian proses coachingnya itu memperlihatkan kreativitas dan memaksimalkan potensi coaching. Dan pada alur ceritanya, hasil pengamatan kami juga memperlihatkan bahwa Ibu sudah menunjukkan secara spesifik tujuan dari coaching ini, kemudian identifikasi, rencana, dan tahapan terakhir pada komitmen dan tanggung jawab. Saya kira itu hasil pengamatan kami, saya, dan untuk ini saya kira proses coaching kita sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan petunjuk coaching yang dipersyaratkan. Untuk itu saya kembalikan ke pengamat satu Ibu Maria. Demikianlah hasil coaching kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan nama saya Herman, sebagai pengamat 1, kemudian sebagai pengamat 2 Ibu Kamaria SPD NPD, kemudian sebagai coach Pak Nur Ahmad Rafi bin Fattah SPD NPD, kemudian sebagai coachingnya adalah Ibu Farida Ahliani SPD NPD. Adapun tujuan kami hari ini adalah untuk melaksanakan proses coaching dari tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Untuk lebih bagusnya waktu, saya persilahkan kepada pengamat 2, kepada saya Ibu Kamaria, untuk melakukan pra-observasi atau pra-supervisi. Silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Bu. Kami melihat Bapak sudah ada teman satu di depannya. Iya. Apa yang akan kita lakukan Pak hari ini? Rencana mau adakan coaching. Kira-kira Bapak dalam melakukan proses coaching ini sudah ada bukti penilaian yang Bapak sediakan? Sudah Bu, sudah ada. Oh, Masya Allah, kalau sudah ada buktinya. Nah, seperti ini Pak, sebelum kita melakukan coaching, tentunya ada kompetensi yang ingin kita kembangkan dalam proses ini. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa sih saja kompetensi yang ingin kita kembangkan dalam coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dari Ibu Farida sebagai coach, yakni ini mengembangkan proses coaching pada tahapan firda. Oh iya, bagus sekali Pak. Dengan mendengarkan proses firda ini, Bapak tidak punya indikator pencapaian setelah tujuan pengembangannya yang Bapak kembangkan? Iya, jadi untuk itu indikatornya tentu ketika Ibu Farida sebagai coachnya sudah menunjukkan tahapan firda itu terlaksana. Oh iya,
terima kasih untuk kegiatan pra-supervisi kita pada kali ini. Selebihnya saya kembalikan kepada pengamat sepatu. Nah, itulah tadi kegiatan pra-observasi kita hari ini. Bagaimana Pak Nurdin dengan Ibu Farida sudah siap untuk melakukan proses coaching? Siap Pak. Oke, silakan kepada coach untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, Pak Madi, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk yuk. Iya, Pak. Tidak mengganggu ya? Tidak Ji. Kenapa Ji? Kalau nggak sih, ya Pak, mau masuk kan? Oh iya, enggak Ji Bu. Kira-kira apa tujuan tak atau apa harapan tak terkait pertemuan kita ini atau curhat-curhat itu? Mudah-mudahan kita bisa kita selalu bersama-sama Pak tentang masalah anak, no? Masalah siswa. Oh, kenapa itu? Kemana saya bilang Bapak tuh? Bukannya nggak bersyukur iya, alhamdulillah juara harapan 1 di Bakti. Dia bilang alhamdulillah. Seandainya kan dipuji Pak, produknya dipuji sama diri. Malahan nanti lagi video produknya videonya dipuji sama diri, tapi pasti presentasi subhanallah dibawa sekali kemampuannya dibanding sekolah lain. Akhirnya juara harapan tuh padahal sebenarnya juara juara 1. Kemampuan presentasi ini enggak sekali. Nek, kalau menurut saya itu Bu, apa kira-kira yang membuat masalah ini tuh? Maksudnya persoalan anak-anak ini kita sampaikan misalnya Pemicunya Pak? iya pemicunya. Kalau dia memang kasusnya seperti ini Pak di kemarin rendah gini mah. Iya. Di level kemejaan itu lagi dengan itu. Terus aku coba-coba juga pas tak pulang dari pasar, suruh anak presentasi. Tidak ada tahu apa mau dia Pak. Kebiasaan ikut pas dari Google. Oh iya. Pas dia disuruh presentasi, ngeblank apa tuh? Begini. Jadi rencana tak ke depan untuk mengatasi masalahnya anak ini apa kira-kira? Sebelum ku atasi masalah anak, saya dulu atasi masalah itu. Supaya tidak stres, kita pakai metode stop. Oh Itu iya. yang bernafas kan? Ke dalam tubuh kan. Kepikiran kita sebenarnya ini. Makanya Pak hadiah 7 juta hilang langsung gitu. Oh iya. Jadi pakai metode stop, kemudian untuk anak-anak terapkan yang didapat di guru penggerak pembelajaran berdiferensiasi. Belajar dengan anak diskusi, baru itu disuruh tampil, disuruh presentasi. Terserah mau presentasi pakai video kah, pakai poster, main mapping atau presentasi. Jadi itu kan mudah-mudahan semua punya percaya dirinya dulu. Tidak nanti tampil di depan dan seterusnya sendiri. Terus public speaking juga. Misal itu. Oh iya, bagus sekali ini juga orang tak rencanakan. Jadi rencana apa ini kapan kira-kira bisa kita laksanakan atau mungkin sudah kita laksanakan selama ini? Sedang kurintis nih Pak, tapi kan biar bagaimana manusia biasa, belum kita butuh kolaborasi atau dukungan dari orang-orang lain. Oh iya. Itu aja kan. Iya betul. Siapa itu kira-kira yang mau kita minta bantuan untuk berkolaborasi. Oh saya kira-kira orang itu. Jadi apa peran di situ Bu? Kalau untuk Sebenarnya bisa jadi teman-teman juga sering-sering masuk presentasi anak yang cuma tes tertulis terus. Apakah kita juga mau begitu cara pembelajaran kita? Oh iya. Para sekolah juga mau itu. Supaya bisa bersaing anak-anak dari masa depan. Iya. Baik, bagus sekali. Pada ini kalau begini rencanakan. Jadi kira-kira kapan mulai laksanakan rencana ini? Bagus ya mungkin Pak Di kalau pendampingan ini juga dipakai, sekarang sampaikan itu kira rencana jadi. Lu Pak Di pendampingan ini, kalian disampaikan ke teman-teman fisika. Oh iya. Oh iya. Bagus sekali ini itu. Iya. Jadi saya kira ada nih solusi ini dari masalah yang kita nanti kita sampaikan ini. Sudah bagus sekali nih. Semoga apa yang kita rencanakan bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita. Jadi bentar kira-kira ini
ada yang solusi dari anda kak dari masalah kak? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih kembali. Pamit makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi proses coaching yang dilakukan oleh Bapak Koordinator Ujung Fakta dengan Ibu Farida Aryani. Selanjutnya saya ingin kembali kepada pengamat tua untuk memberikan pertanyaan pada pasca supervisi. Silakan. Ya, terima kasih kembali atas kesempatan yang diberikan. Baiklah Pak Nur, barangkali sudah bisa dibincang-bincang tentang proses coaching. Iya Ibu. Jadi saya tadi sudah mengamati jalannya proses coaching kita kali ini. Dan kira-kira menurut Bapak maksimal tidak proses coaching yang dilakukan pada saat ini? Sejauh yang saya katakan alhamdulillah maksimal gitu ya. Jadi sudah maksimal. Jadi menurut juga pengamatan saya yang sudah saya catat di sini, alhamdulillah Bapak itu sudah melakukan proses coaching sebagaimana kompetensi-kompetensi inti dari coaching. Bapak sudah menjadi pendengar yang aktif, sudah menghadirkan kesadaran penuh untuk fokus pada coaching kita, kemudian sudah juga menunjukkan banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sehingga masalah dari Ibu Farida itu bisa ditemukan sendiri solusinya di masa yang akan datang. Jadi sebagai penutup pada proses coaching kita kali ini, kira-kira kedepannya pada saat proses coaching apa yang ingin lagi dikembangkan oleh Bapak? Saya kira ini sudah cukup Bu dan sudah sangat bagus ini saya rasa ini tahapan-tahapan kita untuk memberikan kegiatan coaching untuk teman-teman untuk pengembangan kompetensi mereka ke depan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga proses kita bermanfaat. Terima kasih juga Bu. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke pengamat saya. Itulah tadi proses coaching kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk coaching supervisi pembelajaran. Dan yang berperan sebagai pemenang satu kita sendiri Farida Aryani, pemenang dua Pak Herman SPD NPD, yang berperan sebagai coach Ibu Kamaria SPD NPD, dan yang menjadi coachee Pak Nur Ahmad Rafiuddin Fatta SPD NPD. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan pra-observasi coaching. Pada Pak Herman, saya persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu Kamaria? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sudah siap untuk melakukan coaching? Insya Allah sih. Oke. Sudah hadir juga coachingnya ya di kira-kira sudah dipersiapkan rubrik penilaiannya? Oh iya Pak. Sudah ada ya. Dalam proses coaching nanti kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yang mana? Yang pertama, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini, untuk saya sendiri sebagai coachnya itu akan berusaha menjadi mitra yang baik untuk coach saya, melakukan proses-proses kreatif dan bisa memaksimalkan potensi coach saya sesuai dengan alur ceritanya. Masya Allah, luar biasa. Dari alur tirta itu sendiri yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi ya, Mas? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada kali ini, jadi selain konsep alur tirta pada coaching, saya juga ingin menjadi pendengar setia, memaksimalkan kesadaran penuh terhadap apa yang akan disampaikan oleh Pak Nurdin, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga yang dilakukan untuk diri masing-masing.
harus berbobot ya pertanyaannya supaya coachingnya juga nyaman untuk menjalankan. Iya Pak. Insya Allah. Kemudian indikator ketercapaiannya kira-kira apa ya? Indikator pencapaiannya ya apabila saya bisa memahami kompetensi itu sebagai coach itu sendiri, Ya. kemudian yang kedua mengikuti prinsip-prinsip dalam proses coaching dan bisa menemukan potensi dari coach saya sesuai dengan alur ceritanya dalam proses pembelajaran. Ya. Sehingga semua akan terselesaikan ya Bu ya. Iya Pak, insya Allah. Saya kira itulah pra observasi kita hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengamat saya. Karena menurut Pak Pengamat semuanya sudah siap, sudah ada penilaian, coach dan coach sudah hadir, maka saya persilakan Bapak Ibu untuk melakukan coaching. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saya ganti ini. Dan sama sekali tidak ada apa Pak? Begini Bu, mau kak sebenarnya cerita sama kita ini dengan PMK. Oh, tidak jadi masalah Pak, silakan. Saya sedang senang hati menerima kehadiran Bapak di sini. Kalau makasih kali kepada kita. Jadi begini Bu, maka cerita ini terkait masalah di sini. Oh iya. Banyak teman-teman dan guru yang tidak terbentuk cukup masuk mengajar. Nah, saya ditunjuk sebagai kurikulum menjadi berat, menjadi masalah. Saya rasa itu kalau banyak teman-teman yang masih belum tepat waktu untuk masuk di kelas. Oh, begitu Pak masalahnya. Oh iya, jadi kalau kita melihat itu memang satu permasalahan yang harus yang Bapak harus cari solusinya sehingga teman-teman kita bisa kembali memiliki disiplin diri yang kuat agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Begitu barangkali Pak. Iya. Selain itu ada kira-kira lagi permasalahan Bapak di bidang kurikulum? Jadi selain itu yang saya amati juga dengan terlambatnya teman-teman masuk di kelas itu menjadikan anak-anak terbengkalai pelayanan pemenuhan haknya untuk belajar. Ini Bu. Hal lain juga yang sempat saya amati itu kalau gurunya terlambat masuk ke kelas, keluar dia anaknya berkeliaran di luar kelasnya. Oh, begitu Pak. Iya Bu. Ya, jadi artinya satu masalah itu bisa menimbulkan lagi masalah yang lain yang sangat riskan Pak dia. Betul Bu, kira-kira begitu ya. Oh, ya. Jadi saya melihat ini Bapak ada dalam masalah. Kira-kira apa rencana Bapak untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Oh iya, jadi terkait itu rencana yang mau saya lakukan itu mau mengingatkan kembali teman-teman terkait jadwal mengajarnya yang sudah saya buatkan sebelumnya. Kemudian mau juga sampaikan efek atau dampak gara-gara keterlambatan teman itu dalam masuk di kegiatan jam mengajarnya. Iya. Jadi seperti itu Pak ya. Iya. Jika sekiranya dalam kegiatan yang kita lakukan ini masih ada saja teman yang seperti itu, kira-kira apa solusi yang Bapak akan berikan? Iya. Kalau saya pikir dia Bu, saya mungkin sendiri yang mau memberikan arahan ke teman itu agak berarti. Jadi mau gak rencana sampaikan itu, sampaikan terkait jadwal mengajarnya teman-teman itu di briefing. Tentunya kalau briefing begitu ya itu tadi yang saya bilang tidak bisa kalau sendiri. Jadi mungkin mau juga sampaikan ke kepala sekolah dengan kasih penguatan. Jadi kira-kira Bu Anur berencana. Oh, Masya Allah bagus sekali itu Pak. Jadi ceritanya Bapak di sini
membutuhkan ada kolaborasi ya dari berbagai pihak. Kalau boleh tahu Pak, siapa saja dan apa yang membuat Bapak ini untuk bisa menjalankan solusi dari yang sudah diambil oleh Bapak? Oh iya, jadi rencana itu tadi yang saya bilang mau sampaikan di meeting, kemudian minta juga bantuan kepala sekolah dan teman-teman yang diberikan tugas piket. Kan piket itu satu di antara tugasnya itu anti keliling-keliling kelas menilai itu teman-teman yang terlambat masuk mengajar untuk mengingatkan kembali dengan masuk kita waktu mengajar kami. Gitu. Sangat luar biasa Pak apa yang diutarakan Bapak pada hari ini. Jadi sudah ada dukungan, ada kolaborasi. Satu lagi Pak, kira-kira apa komitmen Bapak supaya rencana Bapak ini bisa betul-betul terwujud? Oh iya, jadi untuk komitmen saya mungkin kata seperti yang saya ceritakan tadi, mau rencana disampaikan pada briefing yang akan datang. Ini kan setiap hari Senin itu briefing itu setelah selesai acara, dan rencana mau saya sampaikan di situ ya Bu. Jadi seperti itu sudah bagus sekali langkah yang ditempuh oleh Bapak. Sudah ada kolaborasi, sudah ada bantuan dari petugas piket, dan terakhir akan berkomitmen untuk menyampaikannya di briefing. Saya punya harapan terbesar Pak, semoga dengan setelah ada komitmen dari kita sebagai kurikulum, teman-teman juga sudah punya kesadaran diri yang kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Saya kira begitu Pak ya? Iya. Alhamdulillah Pak ini atas bantuan ini saya bisa menemukan solusi atas cerita saya tadi di awal. Mohon maaf sekali lagi ini saya anggap kita. Tidak sama sekali tidak mengganggu Pak. Saya senang menerima Bapak bagi-bagi. Saya juga terinspirasi bahwa sesungguhnya kita guru itu adalah merupakan tugas yang paling mulia, dan guru itu adalah di guru dan di diri. Iya paling ini. Makasih atas waktu Kak. Balik, saya kembali ke ruangan Pak. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengamat satu karena proses coaching saya sudah selesai. Alhamdulillah akhirnya proses coaching sudah selesai. Tapi seperti biasa, setiap ada proses pasti ada refleksinya, ada umpan balik dari Bapak pengamat 2 tentang proses coaching yang telah Bapak Ibu. Saya persilakan. Baiklah, Bapak Ibu, terutama dengan Mbak Nubin, Pak Bada, alhamdulillah masya Allah sekali. Tadi proses praktiknya sudah berjalan dengan lancar, dan saya rasa sudah sampai hari ini. Kira-kira apa yang tercapai tadi? Apa yang kita rasakan setelah melakukan proses coaching? Ya, terima kasih Pak. Kalau yang saya rasakan, alhamdulillah saya bisa memaksimalkannya potensi yang saya miliki sebagai coach, mengajukan pertanyaan berbau kepada coachnya, dan coach saya juga sungguh luar biasa, sudah mampu menjalankan alur kita dalam proses coaching itu sendiri. Terus bagaimana dengan Pak Nur? Bagaimana, sudah merasa legakah atau sudah merasa terjawab semua masalah-masalah yang selama ini dirasakan? Iya, alhamdulillah Mas, setelah coaching ini semua beban itu seolah terangkat. Oh begitu ya. Masalah itulah pentingnya kita selalu melakukan coaching antar sesama teman atau rekan sejawat. Nah, berdasarkan juga catatan saya di sini Pak, yang selama proses perjalanan tadi, alhamdulillah apa yang Bapak Ibu lakukan tadi itu sudah memenuhi kriteria kompetensi yang kami harapkan. Khususnya di bagian kita itu sudah ada tujuannya, kemudian identifikasinya sudah lengkap, perencanaannya juga sudah ada, kemudian tanggung jawabnya dari Pak Nurdin sebagai coach itu juga sudah ada termuat di dalamnya. Alhamdulillah sudah lumayan bagus ini, bahkan sudah bisa menjadikan ini patokan untuk kedepannya Pak.
kami semua di lingkungan sekolah. Kira-kira masih ada tidak kompetensi-kompetensi lain yang ingin dikembangkan ini? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan itu untuk memaksimalkan kompetensi sebagai coaching, bagaimana supaya kita selalu fokus dengan apa yang menjadi harapan kita, menjadi pendengar yang aktif dan bisa lagi memperluas wawasan dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan pada prinsip coaching itu sendiri sebagai mitra, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Luar biasa sekali. Saya kira tidak ada masalah pengamat satu. Saya anggap sudah bagus, sudah tembus ini semua, baik indikatornya, kompetensinya itu sudah tercapai di dalamnya semua. Saya kira sudah bagus. Saya kembalikan kepada pengamat satu. Terima kasih Pak. Oke, alhamdulillah itulah persembahan dari kami tentang demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi pembelajaran. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang demonstrasi kontekstual modul 23, coaching untuk supervisi pembelajaran. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.